Selamat pagi, Pak Fauzi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Fresh terus, Pak ya. Alhamdulillah. Ya, gini Pak, kami Ya. ingin mengenal dekat lah sosok Bapak Fauzi Barang selama ini ya. Jadi dua bibir di kalangan masyarakat Sumatera Barat yang pernah memimpin Kota Padang 10 tahun. Kami ingin menanyakan, Pak, Ya. dulu waktu Bapak memimpin Kota Padang 10 tahun, banyak salah satu program Bapak yang sangat fenomenal ya. Artinya Bapak di situ tidak hanya mengenalkan membangun secara fisik. Fundamental yang Bapak bangun adalah fundamental karakter ya. Yang saat ini Pak, jujur kita lihat dengan kondisi saat ini ya, sangat memprihatinkan. Dengan era globalisasi, dengan tingkat teknologi yang begitu tinggi, hampir hilang Pak, hampir tergerus nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai anak muda sekarang. Menurut Bapak, apa langkah yang harus diambil Pak dengan 25.000 sarjana lahir di Sumatera Barat yang sejak. Tapi ulama tidak lahir 500 tahun. Selalu saja agama ini ketika Rasulullah meninggal, tidak ada penggantinya seperti Rasulullah. Meninggal Abu Bakar tidak ada penggantinya. Meninggal Umar tidak ada penggantinya. Sampai meninggal Bianca tidak ada pengganti seperti itu. Artinya apa? Agama itu kan turun terus. Begitu sebaliknya, teknologi, ilmu pengetahuan akan naik terus. Lahir komputer Pentium 1 itu Pentium 2 lebih canggih daripada Pentium 1. Lahir Pentium 3 sampai terusnya. Ini S1, lahir S2, S3 sampai S10 lebih canggih. Menemu pesawat pertama kecepatannya sekitar 200 km per jam. Meninggal itu, lahir lagi pesawat kecepatan 500 km, 2 kali lipat gitu. Lahir lagi 800 km per jam, lahir lagi 1200 km per jam. Hari ini F-18 pesawat tempur itu kecepatannya 1800 km per jam. Lebih cepat dari orang. Ilmu pengetahuan ini dengan sendirinya akan berkembang. Tidak pun diajarkan, dia akan mencanda nanti berkembang. Berbeda dengan akhlak dan agama. Dia akan turun dan terus. Makanya jadi betul sekali bahwa sebuah upaya tentang meningkatkan pemikiran itu iblis bilang, kenapa di Mekah, di Madinah orang tidak berani melakukan maksiat, judi apa tidak berani, kenapa? Sekeliling itu kelima tauhid berputar di situ semua. Jadi setan iblis tidak ada satu ekor pun situ, hilang semua. Seperti hari ini anak-anak cium tangan kepada ayahnya, orang tuanya, kepada kakaknya, kepada orang-orang yang dihormatinya. Itu kan hasil dari pasar Ramadan. Ketika 1 bulan anak-anak kita masukkan di masjid, kita kasih agama terus, terakhirnya kita tutup dengan muhasabah, kita menolkan dia. Kita ceritakan tentang bagaimana ibunya susah mengandung dia, menyusui dia, membesarkan dia. Minta maaf pada ibunya. Itulah akhirnya anak-anak hari ini cium tangan ayahnya. Jadi memang merubah sesuatu yang baik ini awal-awalnya kelihatan sulit, tapi terakhirnya manis, akhirnya indah. Seperti juga zakat. Pegawai, adakah pegawai yang miskin karena saya ambil zakatnya? Tidak ada. Ya. Beberapa kegiatan saya dicontoh secara nasional. 1, busana muslim. Muslim anak-anak SD Cina Panjang itu menjalar ke seluruh Indonesia. Tadinya jalan saya seluruh Sumatera Barat, jalan seluruh Sumatera Barat itu kebetulan anak pakai jilbab. Khususnya tentu sekolah-sekolah yang muslim pula ya. Yang kedua, asma husna. Ini mana-mana orang rumah kedua, ya, tidak seperti busana muslim. Bukan busana Ramadan. Kemudian zakat ini tadinya tidak ada bupati wali kota berani ambil zakatnya pegawai. Bilang pegawai saya paksa kamu masuk surga, masih kamu meninggal.
masuk surga kamu saya paksa, kamu mengelak juga. Kita masuk neraka saya paksa, masuk surga. Itu yang mau nggak mau. Ya. Dari itu banyak beberapa kegiatan saya tentang pramuka, dragon, yang saya tinggalkan. Ya, semualah dipertahankan. Seperti pasar Ramadan tadi itu gunanya bukan sekedar menghibur ilmu, memakmurkan masjid. Masjid ini kan makhluk Allah juga itu. Menangis dia kalau kita tidak datang ke itu. Ya. Jadi Ramadan itu terasa sekali. Nggak usah bangunkan anak-anak kita. Bangun sendiri, ambil menggenang sendiri, dia lari ke masjid sendiri. Ya. Karena 85% kalau nggak hadir bisa dapat sertifikat. Memang disiasati anak-anaknya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa pas Ramadan itu nyanyi anak wak bulan yang tadi kelas itu ya. Dinyanyi olah wak dulu ada listrik kan. Ada jalan bagus ini. Jauh-jauh takut. Nggak ada lampu serokian udah cuma. Hari ini terang benerang diantar lagi ke masjid anak-anak kita. Sulit lah kita dulu lah. Kita 70-an, bagaimana sulitnya. Belum ada, nggak ada handphone, nggak ada. Ya. Jadi batu ketika kita asah. Ya. Tapi api memang. Ya. Tapi habis itu kan di permata dia. Jadi mengkilat dia, jadi berharga dia. Tadinya adalah batu yang berserakan di jalan itu aja. Kambing, ayam semua injak, kencengin lagi sama anjing. Batu itu diambil oleh seorang pengasah batu di gerindanya. Waktu gerinda pedih memang, tapi api panas memang. Habis itu kan dia jadi permata. Habis itu kan dia bernilai. Habis itu kan dia berharga. Itu juga tentang pendidikan ini, ya. Pendidikan anak-anak pasar Ramadan itu ya ngantuk-ngantuk, iya. Tapi hari itu habis itu dia kan punya akidah, ya. Gitu. Satu Pak lagi, Bapak sering ada mistake dalam berbagai media mengatakan tidak semua keputusan itu dapat memuaskan kita. Artinya kan pada waktu Bapak memimpin Kota Baru pasti terjadi pro kontra lah ya, yang dengan berbagai elemen masyarakat atau dalam merumuskan program untuk kebaikan itu. Artinya dalam menghadapi kontra yang dihadapkan dari masyarakat yang lain ataupun para bapak lah, artinya dalam memberikan satu program terbaru itu, memberikan satu keputusan itu kan tidak dapat memuaskan segala. Jadi bagaimana Pak dulu Bapak waktu menghadapinya itu Pak? Iya, pertama kali memang apa saja yang kita bikin. Apalagi anak gadis awal, anak gadis awal, 1000% tanggung jawab ayahnya. Tapi mamanya, saudaranya yang akan memprotes ada saja. Ada seorang anak cantik, baru tingkat 2 di kedokteran. Mau kita nikah, pada 2 laki-laki, ya, sama kakak itu. Si laki-laki bersama kakak ini dia mau anak kita. Kalau waktu tunda sampai dia tamat dokter, si laki-laki itu ada beda orang. Mana yang sulit mencarikan jodoh anak gadis ini atau menyelesaikan dokternya? Jauh lebih sulit mencarikan jodoh. Kalau dokternya ya agak 7 tahun, 8 tahun itu pasti selesai juga lah. Tapi kalau jodohnya belum tentu. Tapi yang hati itu kan tidak ada hati. Tapi harus hati itu ada hati gitu ya. Nah, dari itu memang sesuatu yang kita anggap baik. Peluang jangankan Fauzibah, Rasulullah perintah dari Allah loh penciptanya. Ya nentang tetap aja ada. Yang namanya Abu Lahab tetap ada, Abu Jahil ada, ya, yang membatalkan
ayat-ayat suci yang dibacakan Rasulullah itu ditentang habis-habisan oleh kafir Quraisy banyak sekali. Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah itu kan dikejar-kejar, bukan seperti kita mau ke Jakarta ada yang ngantar itu, tidak, pergi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Sedang dicari, sedang diintai. Nah, dari itu apa saja yang kita lakukan kalau kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Seperti pasar ini lagi berkembang untuk ya, pasar itu dibangun tahun 75 di kota ketika Masjid Muhammadiyah runtuh. Nah, itu pasar Mambo terbanggang. Nah, diganti pasar Impres ini. Nah, kan nilai bangunan ini akan berkurang 5% setahun, ya, 20% dianggap nol. Nah, dikasih 5 tahun, dia udah lebih 30 tahun. Kalau kendaraan 20% setahun, 5 tahun dianggap habis. Jadi ketika pasar itu runtuh, mereka menghendaki itu diperbaiki. Dana yang turun ini untuk perbaikan, untuk bangun baru. Kalau kita perbaiki mungkin habis 10 perak. Kalau bangun baru habis 100 perak. Ambil uang 10 perak atau ambil uang 100 perak? Habis 100 perak dong. APBN, ya. Nah, banyak kita buat tidak, banyak kita salah. Sedikit kita buat, sedikit kita salah. Tidak ada kita buat, tidak ada kita salah. Banyak kita hafal, banyak kita lupa. Sedikit kita hafal, sedikit kita lupa. Tidak ada kita hafal, tidak ada lupa. Tidak ada dapat juga. Jadi kalau ada kepala daerah yang banyak-banyak penghargaannya, yang banyak puji-pujian saja, itu kan apa namanya, semuanya, ya. Kalau yang kita buat pasti suatu banyak salah, banyak bikin buat suatu, ya. Nah, dari itu jangan heran gitu. Kalau ada yang pro dan kontra kepada saya, biasa itu. Ada yang terganggu, ada yang tersanjung oleh saya, biasa. Itu sunatullah, hukum alam. Kalau saya bilang tadi, Rasulullah itu tentang juga semua. Benar. Nah, satu lagi Pak, Bapak kan dulu background ya, background Bapak itu kan dari kalangan militer, Bapak dari angkatan laut, dari marinir yang di situ Bapak juga masuk, iya pasukan elit ya, pasukan elit dari angkatan laut. Bagaimana Pak men-switch Pak? Kan tentu beda Pak, memimpin kesatuan dengan masyarakat sipil itu tuh beda Pak. Jadi Pak, waktu Bapak setelah meninggalkan dari angkatan laut, Bapak masuk ke terjun dunia politik dengan ya, berbaur dengan masyarakat sipil. Bagaimana itu Pak? Men-switch-nya itu Pak, merubah karakternya itu Pak. Itu dia. Orang hari ini masih menerjemahkan saya seperti Imam Besar. Iya. Waktu itu usia 14 tahun. Iya. Saya dari pos elit, kata masuk ke sipil, itu bagaikan sebuah kabel. Misalnya dengan ini, dia tuh sama kabel bisa lidi gitu. Nah nyambung memang. Waktu itu nak nyambung. Ya. Bahwa ya setahun pertama itu sejujurnya saya menyesuaikan. Bagaimana 20 tahun saya di militer, kembali ke switch kepada sipil, memang peluang. Dan itu yang orang katakan saya pemarah. Yang kena marah pasti yang salah. Semua sipil kan marah, enggak. Semua pegawai. Yang lebih lucunya itu apa? Ketika saya marah ke sipil, orang saya mau menganggap pemarah kepada rakyat. Rakyat tunjukkan satu rakyat yang termarahin sama saya. Enggak ada. Benar. Kalau pegawai saya iya, pegawai saya iya. Komandan mana yang tidak? Pegawai yang jadi dia cuma ambil absen itu dia hilang. Dia kerjaan lain lagi di rumahnya, dia bisnis dan sebagainya. Terus tiap bulan dia gaji. Katakan kepada mereka, waktu kita 1 juta ya. Nah, pegawai ini banyaknya 14.000. Atau beli kan 1 triliun.
APBD yang 1 triliun ini habis oleh belanja rutin namanya, masuk gaji lebih kurang 67%. 67% itu sama dengan 670 miliar habis untuk gaji dan belanja rutin. Ya. Tinggal berapa lagi? Tinggal 33%. Nah, pegawai itu 14.000 pegawai ya. Nah, duduk. Ini kan sama dengan 1,4%. Ya. Berarti yang 1,4% ini API tidaknya 67%. Sisanya berapa? Sisanya 986.000 penduduk lagi, ya, atau 98,6%, ya, hanya dapat 33% lagi cuma. Yang 14%, 1,4% ini penduduk habis uang tuh 670 M oleh saya. Penduduk yang 98 ini hanya dapat 330 miliar. Yang banyak menyungkan itu kan sudah. Kita ini kan semua mau jadi pegawai, pengen jadi pegawai kan tidak dapat. Jadi yang banyak menghabiskan uang APBD itu sebenarnya adalah pegawai untuk bayar gajinya. Terus dia malas kerja. Komandan marah tidak marah. Harusnya penduduk bilang kepada saya, marahin terus Pak Wali. Ini yang menyungkan gitu banyak. Ini rakyat marah pula pada saya. Harusnya rakyat bilang, biar ngantor Pak Wali. Hanya dapat 330 miliar ini lagi. Inilah yang kita bangunkan, jalan, jembatan, perbaikan apa semuanya, penerangan jalan dan sebagainya. Yang 670 miliar ini habis untuk belanja rutin, termasuk gaji PNS tadi itu, Pak. Tersedot-sedot anggaran semua. Nah, ketika dia datang hanya ambil gaji saja, komandan mana yang tidak marah? Nah, itu yang saya hukum. Pegawai marah pula pada saya. Kan banyak sekali ini saya diisukan atau difitnah. Iya. Mulai istri saya 2 lah. Saya kalau ada orang-orang Padang ini, itu orang luar Padang, saya kasih uang 100 juta. Saya kasih waktu 3 bulan. Ya, untuk mencari istri saya yang kedua. Kalau dia tidak bertemu oleh dia potong telinganya sendiri. Itu aja anunya. Taruhannya saya. Kasih waktu 3 bulan. Kalau istri kita 2, yang pertama tahu itu siapa? Istri kita tahu dulu. Berkurang nafkahnya. Nggak bisa dibohongin tuh perempuan. Nggak bisa dibohongin dari perempuan. Sensitif sekali. Ya. Yang kedua, saya dibilang memotong anggaran biaya bantuan-bantuan rumah-rumah gempa dulu. Tunjukkan 1 orang saya cukup, 1 orang yang uangnya terpotong oleh saya. Jadi dikirim ke atas sana, itu by name, beradres, berrekening. Namanya ini, nomor alamatnya ini, nomor rekeningnya ini, nomor teleponnya ini. Dikirim ke atas, masuk ke rekeningnya itu langsung. Gimana motongnya? Yang ketiga, saya dibilang kristenisasi dengan mengizin membangunkan Siloam itu, ya. Adinda. Ya, seandainya rumah sakit Siloam itu ada hari ini, kita bangun dulu, maka itulah tempat yang representatif untuk penanganan corona hari ini. Jadi jauh sebelumnya udah Bapak apa aja? Banyak sekali kebetulan saja. Kebetulan aja. Dulu saya ajarkan juz amma ke anak-anak di tahun 2005. Hafal juz amma anak SD itu. Ya. Kita nggak tahu pula ada corona hari ini. Orang dilarang ke masjid. Anak-anak yang saya ajarkan hafal juz amma 15 tahun yang lalu. Hari ini ketika Ramadan kemarin jadi imam semuanya di rumah-rumahnya masing-masing. Di Padang ini ada sekitar 270.000 kakak. Berarti ada sekitar 70.000 rumah gitu ya. Nah, andaikan 200.000 saja yang menyelenggarakan sholat berjamaah tarawih di rumahnya mereka, ada 200.000 imam di rumah-rumah ini. Itu adalah mereka yang saya suruh hafal juz amma 15
15 tahun yang lalu. Seandainya dulu kita tidak Cikarauin membangun Siloam, maka rumah sakit itu hari ini adalah tempat yang paling representatif untuk mengurus corona COVID-19. Dan itu jangan gampang-gampang memfitnah dan percaya kepada fitnah itu. Ya, hadis ya. Hadis sahih nak sahih, hadis itu dia dari mana? Dari siapa yang menyampaikan, bukan bunyi dari bunyi hadis. Dari siapa? Diriwayatkan Bukhari, ini sahih ini. Bukan diriwayatkan ini tidak sahih ini. Ya. Nah, kita ketika ada sebuah berita dari WA ini tidak jelas, kita langsung pula percaya. Betapa bodohnya kita. Iya. Dalam agama kita sudah jelas bahwa hadis boleh dipercayai, boleh sahih. Kalau tidak hadisnya dois, ya, tidak sahih. Dari siapa? Jelas orang menyampaikannya, jelas identitasnya, cita. Ketika ada berita tentang Khalifah istrinya 2, kita langsung pula percaya. Betapa bodoh. Sudah jelas orang menyampaikan ini fitnah. Ya. Jadi fitnah yang dasar setelah saya berdiri di kota itu, 1, saya dituduh istri 2, yang kedua saya memotong bantuan gempa, yang ketiga saya dibilang kristenisasi. Bukankah saya yang mulai pasar Ramadan, Asmaul Husna, busana muslim, habisin judi, maksiat, kok saya dibilang kristenisasi? Logika nggak? Jadi pro kontra Pak ya pada waktu itu, artinya di saat itu Bapak. Ya tolong buktikan hari ini. Iya. Apa yang dulu difitnah orang tuh buktikan hari ini. Apa betul saya pernah melakukan kristenisasi? Dengan mengizinkan Siloam tuh saya dibilang kristenisasi. Ya. Kalau ada Siloam itu begini Dinda. Ini kota Padang. Kita bangun Siloam sini. Ya. Anak kita kedokteran kerja sini. Pariwisata kerja sini. Ada mall di situ, ada pendidikan juga. Kamu menampung 3.000 tenaga kerja. Tapi kalau kita tidak izinkan di sini, dia duitnya banyak. Dibangun di sini. Medan kan namanya, Aceh kan namanya, Jambi kan, atau Palembang. Akhirnya anaknya bekerja ke sini ya kan. Enggak, disuruh ini enggak kontrol gitu ya. Ada seorang orang Kristen, orang Padang, ya, dia dokter. Terus ada orang Padang perawat, kerja di rumah sakit. Orang Padang kan rame. Itu dokternya naksir sama perawat ini. Kalau dokter naksir perawat itu sama dengan pilot naksir pada pramugari. Iyo, saya langsung aja. Komandan langsungnya. Iya. Ya, nak mantah-mantah dia. Nah, ketika itu mereka berpacaran, akhirnya menikah, dibawanya ke Makassar. Adakah? Banyak, ada. Gara-gara apa? Ya kena kita suruh biarkan dia keluar kota tadi. Coba di Padang sini, siapa yang berani masuk ke sini? Kata bodoh. Kata kerja kita. Hari ini betapa sulitnya anak-anak yang kita mencari kerja. Sarjana lahir terus kita tidak tahu. Jadi Pak, satu lagi Pak. Ya artinya waktu Bapak itu memimpin lah, banyaklah program manis ya sampai saat ini. Sebenarnya Pak, rakyat itu nggak butuh pemerintah, maksudnya rakyat itu nggak butuh dari pemerintah itu apakah penghargaan lah, piala inilah, piala itu. Yang dibutuhkan rakyat itu kan adalah kesejahteraan Pak. Oh saat ini Bapak melihat kondisi saat ini, realita itu Pak. Bagaimana Bapak lihat kondisi saat ini? Ya, kalau misalnya katakanlah di Pura atau AB gitu. Iyalah. Saya kawin itu makanlah pegang. Iya. Kenyang pegang itu. Iya. Di Pura kenyang kita Iya. Ya. Dan memang yang harus dilakukan kesejahteraan, kedamaian. Angka perceraian di Kota Padang terus meningkat. Tinggal. Ya, artinya kesejahteraan mereka berkurang tuh artinya. Dia bertolak belakang itu. Ketika kesejahteraannya menurun, angka perceraian naik. Pengangguran meningkat. Jadi memang begini Dinda ya. Sekda ke bawah
asisten kepala dinas kabak itu lebih pintar dari kita. Jujur Bapak ngakuin itu Pak ya? Iya, dia 20 tahun di situ, 30 tahun di situ. Iya. Kita baru setahun baru nggak tahu apa kita. Apa kita tentang Saya tanya sama sekda sama asisten. asistennya? Ya, kepala dinas saya tanyain. Saya nggak tahu. Jadi kalau masalah anggaran rutin ini, serah sama sekda selesai lah dia. Jadi kalau cuma bikin trotoar, bikin jalan, bikin apa, itu nggak perlu diajar nih. Jago doang. Kepala dinas menurut PU ini jago doang. Barang ketebalan tahu dia. Kita nggak nyampe. Kepala daerah itu memang bikin terobosan-terobosan yang menuju kesejahteraannya, memudahkan ada orang bansai ya, miskin, tapi akidahnya tinggi. Ini nggak masuk bansai. New bansai akidah rendah, itulah perceraian tadi, itulah bunuh diri, itulah yang perkelahian dan sebagainya, itulah yang merampok. Orang new bansai kok, makan pas-pasan itu cuma, tapi akidahnya tinggi, pasti dia tidak mengganggu orang. Nah, dari itu meningkatkan kepercayaan ini sangat ya. Terakhir lah Pak, kita kan tahu Sumatera Barat ini kan selalu banyak melahirkan para tokoh-tokoh pemimpin yang sangat diperhitungkan di kancah nasional. Artinya 7 pendiri bangsa, 4 diantaranya Minangkabau. Nah itu nggak bisa dipungkirin. Banding pada Indonesia ini banyak diisi oleh para tokoh-tokoh Minangkabau. Melihat kondisi saat ini Pak, ya terus terang aja lah Pak, kita miris lah Pak, banyak tokoh-tokoh Minang dari apa ujung-ujungnya ditangkap KPK apa gitu ya. Jadi Pak, melihat kondisi ini Pak, bagaimana sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh Sumatera Barat ke depan? Gini, kalau kita cara pemimpin, saya seorang pendidikan, pendidik di sekolah, memang kalau kita mau bikin kue bulu, apa kita bikin kue bulu? Ada gambar ikan, ada gambar buah-buahan, ya sekarang harus disiapkan dulu acuannya mau menjadi gambar ikan atau kamu menjadi gambar buah-buahan atau menjadi gambar bola dan sebagainya. Kalau ini kita bikin ini jadinya harus kita semuanya. Saya pernah punya mimpi dan punya konsep. Tidak ada keinginan anak gadis kita, anak bujang kita bertemu dengan serigala yang bernama narkoba, yang nama LGBT, yang nama pergaulan bebas. Tapi serigala ini adalah mengintai dia di setiap perempatan jalan, di setiap halte, di setiap bioskop, di setiap bus, di setiap mall. Serigala ini sudah siap menerkam anak gadis kita. Harta kita yang paling mahal itu karena anak kita. Semoga semua orang banggakan anaknya. Itulah kekayaan yang paling mahal. Ketika itu dirusak oleh serigala 3 macam tadi, LGBT, narkoba, pergaulan bebas, pupuslah harapan kita ini. Dari itu, saya selama ini itu yang sedang saya perbaiki. Kan sedang saya siapkan anak-anak berakhlak. Akhlak itu berasal kata suluk. Suluk itu berasal kata khal. Khalik itu Allah. Jadi Allah yang ada pada diri kita itu akhlak itu. Khalik itu artinya apa? Pencipta. Makhluk lain sebelum manusia tidak ada pencipta. Malaikat tidak ciptakan apa-apa, jin, iblis tidak ciptakan apa-apa, binatang tidak ciptakan apa-apa, tumbuh-tumbuhan tidak ciptakan apa-apa. Yang menciptakan cuma manusia. Ciptakan handphone, ciptakan pesawat, ciptakan rumah, ciptakan semuanya. Yang mampu menciptakan cuma di lain Allah cuma manusia. Jadi Allah yang terdekat pada kita itu adalah akhlak itu, khuluk. Ya. Jadi manusia ini seorang anak desa, ada anak kembar dari desa, satu dididik sekolah, satu tinggal di kampung, 30 tahun bertemu, berbeda jauh sudah, mau diciptakan manusia. Anak yang satu, ayah satu, ibu yang satu rahim, yang kembar itu pun kalau diciptakan pendidikan yang berbeda, hasilnya berbeda. Ya, saya mempunyai kekayaan.
Semua anak SD hari ini kan tamat TK 2 tahun gitu. Iya. Dulu bisa baca, bisa nulis dia. Beda dengan kita di kelas 3 masih hijau-hijau itu baca. Ya. Nah, mereka udah baca, bisa baca. Ya. Seandainya anak kelas 1 wajib hafal 10 surat. Nah, sulit lah begitu, tak sulit. Masa nggak bisa seminggu 1 surat? Bisa. Setahun kita kasih waktu 10 surat. Kelas 2 20 surat. Naik lagi kelas 3 jadi 20 surat, harus 20 surat. Kelas 4 1 juz. Kalau ini kita lakukan, pasti masa ulang. 2020, 2021, 2023 kita bikin aturan. Nggak boleh masuk SMP kalau nggak apa 1 juz. Kalau kita bikin anak-anak seperti ini, anak-anak nggak boleh masuk SMP karena anak itu. Semuanya kakek-kakek yang apa 1 juz sama anak SD. Ya, Al-Quran ini tahu. Al-Quran ini kalau kita hafal, dia tidak cuma menjadi pelindung di dunia, dan di akhirat juga menjadi protek, menjadi pelindung. Ya, kalau saja Al-Quran ini dimasukkan 1 juz kepada anak-anak, sekolahkanlah dia ke Jepang, ke India, ke Rusia, ke Cina yang komunis itu, dia akan dilindungi oleh Al-Quran 1 juz. Nah, efeknya tahu. Di Sumatera Barat ini, di Kota Padang ini ada sekitar 12.000 anak-anak kelas 6 SD. Di Sumatera Barat ada sekitar 60.000 mau masuk SMP ini. Siapa yang ngetes? Bu matematika bisa ngetes, Bu bahasa Inggris bisa ngetes, Bu kimia bisa ngetes. Yang ngetes, yuk dicarilah ustaz-ustaz ini untuk ngetes bacaan tajwidnya. SMA 1 sampai 1 misalnya, mendapat 300 orang, yang cuma 300 orang. Nah, yang mendapat 700 orang ini siapa? Pelaris manis lah ustaz-ustaz. Jadi kalau ustaz ini dibutuhkan, maka produksi ustaz akan naik. Kalau ustaz ini tidak dibutuhkan lagi, ustaz akan penuh. Tadi ceritakan kan kayak itu, agama ini turun terus. Jadi kalau diadakan, jadi kalau cari Padang ini ada 12.000 anak-anak ya. Kalau saja setiap ustadz privat lesnya anak-anak, 1 ustadz 10 orang, dibutuhkan 1.200 ustadz di Kota Padang untuk memprivatkan anak-anaknya hafal 1 juz. Nah, kalau 1 orang bayar 250.000 atau 300.000, bagi ustadz kalau 3 juta 1 bulan. Ya. Nah, jadi kalau ini kita lakukan di Sumatera Barat, baru kita bercerita tentang pemimpin itu. Harus disemaikan, nggak bisa cokok aja, nggak bisa. Harus disemaikan. Kalau kita tidak pernah nyemai, kita tidak pernah menuai. Satu lagi Pak, Bapak kan punya mentalitas dan punya karakter. Kalau boleh kami tahu lah, apa sih Pak resepnya itu? Bapak kan sering dapat tudingan negatif dengan segala, tapi Bapak kuat dalam menghadapinya itu Pak. Apa baking secret dan natural itu Pak yang ada di dalam diri Bapak itu Pak? Jadi ketika Rasulullah mengembangkan agama dan sudah kota itu seperti lemah seorang dia diusir. Benar sebelum kita diusir seperti itu dia lari gitu. Jangan gitu. Dia mohon perintahkan kepada aku untuk gunung ini aku timpakan ini. Terus jangan. Dia belum tahu saya. Aku ini datang untuk merubah itu. Masa kau habis ini? Mana lagi yang aku sampaikan agama ini? Kalau dia udah kau bunuh, Jibril, kau tumpukkan seperti anunya Nabi Lut macam itu, kepada siapa aku lagi menyiarkan agama ini? Itu sasaranku. Ketidaktahuan saja cuma aku cuma kata Rasul. Begitu juga kita. Mungkin mereka tidak tahu saja sama saya tujuan saya. Ya, ketidaktahuan saja tujuan saya. Ini tidak.
melalaikan para anak-anak yang para janda-janda yang tanahnya beberapa orang kita juga Allah sebagai ustaz. Tahukah kau orang yang mendustakan agama lantarkan orang muslim. Jadi berpura-pura lah kita kepada Allah, namanya syirik. Berpura-pura manusia namanya munafik. Kedua-duanya paling bencana. Kalau tidak boleh kita berpura-pura kepada manusia. Ketika Sabtu itu berpura-pura nyapu bulan dan sebab lo di foto jangan berpura. Kita dapat penghargaan banyak kita ini. Itu buat penduduk ada anaknya 5, ada anaknya 6, itu kita menangkap dia pula yang mana. Iya. Ya benar dong. Iya. Kan berpura-pura. Iya. Kalau memang kita tidak ada di situ, ya makanya saya tidak mau jadi khatib. Mampu kan jadi khatib? Mampu. Tetapi ada yang lebih hebat daripada saya untuk jadi khatib itu, ustaz di situ. Mampu saya khatib itu, mampu ya. Tapi kan kalau saya melakukan khatib itu, ya maka saya ya tidak posisi saya, tidak ahli saya di situ. Saya tidak mau pura-pura gitu, mau pura-pura hebat itu nggak mau sih. Memang saya nggak ahli gitu. Agama saya nggak, agama saya dangkal. Saya sejujurnya saya katakan agama saya dangkal. Tapi komitmen untuk menegakkan agama, carikan tandingan untuk orang daerah di Sumatera Barat. Ya, berkomitmen untuk, karena saya bercita-cita yang mulia tadi itu. Gimana mencari pemimpin harus kita semaikan. Kita jangan bicara panen besok, jangan panen 5 tahun lagi, jangan panen. Kalau perlu panennya 20 tahun lagi. Nah, tapi hari ini kita semaikan. Tapi sepanjang kita tidak pernah nyemai, sepanjang itulah kita tidak pernah nyemai. Artinya gini Pak, Bapak ini kan orangnya belak-belakan ya. Kalau iya, kalau tidak gitu. Artinya enggak, istilahnya kalau bahasa pepatahnya pagi tempe sore tahu, nggak begitu gitu. Artinya Bapak itu punya memang betul-betul punya prinsip, punya karakter dan punya ketegasan gitu. Jadi yang terakhir Pak, lihat kondisi saat ini lah Pak, ya kita tidak mencibir dengan para pemimpin yang ada saat ini. Artinya bagaimana sih Pak sosok Fauzi Bahri itu Pak mempunyai karakter seperti itu Pak. Pada prinsipnya rakyat itu butuh Pak seperti karakter sosok Fauzi Bahri itu yang memang punya prinsip jelas gitu Pak. Kalau Bapak menurut Bapak itu Pak. Jadi gini, kalau pemimpin tidak ada yang ditakuti, tidak ditakuti, semuanya nggak buat semaunya semua. Dinas ini buat ini bertentangan semua otaknya. Tapi kalau satu pemimpin, semuanya berinduk ke sini satu putusan kita. Kalau hari ini mereka mau bikin masing-masing dinas ini bikin ini, kosnya jadi banyak, uangnya nggak jelas. Jadi gini ditanya, kalau kita punya setetes gincu, kalau kita masukkan ke drum, ya nggak ada artinya. Masukkan ember, masukkan segelas air, berubah warna minumnya. Tetapi kalau satu gincu ini ember sana kasih setetes, ini tetes, nggak ada hasil. Rusak kan satu-satu, berubah gitu. Jadi contoh. Tapi kalau dimasukkan ke drum, nggak kelihatan dia. Ini masuk satu gelas. Sedikit memang itu berubah dia. Ini jadi contoh. Jadi jelas gitu Pak ya. Iya. Seperti zakat. Zakat diberikan pujar itu kalau betul ramah Nuriman ongkos itu lebih pulang balik naik ojek 5.000 tapi itu kalau tidak sesuai dengan kebutuhan kasih aja lah duit rakyat ini apa di Bali ya lah haknya puluh kan zakat itu hak dia bukan haknya pemimpin. Zakat ini tidak haknya si kaya kepada si miskin. Kalau orang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya,
itu namanya orang kaya berutang pada miskin. Yang ada kan sama kita tahunya orang miskin berutang sama orang kaya. Kalau orang kaya tidak mengeluarkan zakat, itu si miskin berutang pada si kaya. Ulangi, si kaya berutang pada miskin. Gitu. Jadi kalau kita semuanya ini sepakat, jadi ada ketika ada sasaran yang kita gempur, dikirim intelijen di situ. Pertanyaan komandan 3. 1, berapa kekuatan musuh itu? Peleton kah? Kompi kah? Batalion kah? Kemudian di koordinat mana dia? Di titik mana dia? Jangan dia ada titik sini, kita cari di sini nggak jadi perang kita. Yang kedua, senjata apa dipakainya? Minimal senjata kita harus sama dia. Jangan dia senjatanya berat, kita jadi kan bunuh diri namanya. Iya. Nah, kalau dia regu, ya, regu ini 10 orang. Kita turunkan peleton 30 orang. Kalau dia peleton 30 orang, kita turunkan kompi 120 orang. Kalau dia kompi, kekuatannya 120 orang, kita turunkan batalion 600 orang. Dalam perang tentara itu 1 lawan 3. Kalau dia regu 10 orang, kita lawan 30 orang, menang nggak nih? Menang dong. Menang lah. Kalau dia 30 orang dilawan sama 120 orang, menang nggak? 1 lawan 4 ini. Menang. Kalau ini 1 lawan 5. Ya. Sekarang si miskin di Kota Padang ini lebih kurang 21%. Berarti yang tidak miskin berapa? 79. Kenapa yang kuat 75% tidak bisa membantu yang lemah 21% ini? Siapa yang salah ini? Komandan yang salah, pemimpin yang salah. Kenapa yang lemah 21% tidak bisa dibantu oleh yang kuat 79%? Ada orang hanya seorang di Banda. Kalau 1 lawan 1 nih, pacik tangan bisa awak tegang ke bawah ini. Tapi kalau awak 1 orang di bawah, 3 orang di atas, ni pacik serawas kuat, pacik nak cari kuat, pacik kuat, pasti terbantu cik tu. Ya, pasti terselamatkan yang 1 ini. Ini yang kayanya, yang tidak miskinnya 79%. Yang ini cuma segini. Mana tidak bisa dilihat? 1/5, 1 lawan 5. Masih tidak bisa dibantu. Di sinilah letaknya kepemimpinan itu. Ya. Kalau saja orang, makanya saya mulai dulu pegawai dulunya ambil zakat, kan karena saya nggak cukup waktunya saja dulu. Ya, saya ambil pegawai zakat, habis itu pegawai lagi masyarakat. Dulu tuh saya punya program apa? Ini orang kaya nih misalnya nih, ada rumah, ada bagus, ada mobil, ya. Waktunya ditanya sama beliau, Bapak Muslim? Ya. Pilihan cuma 2, bayar zakat atau terima zakat. Jadi muzaki atau menjadi mustahik. Kalau kamu nak mau bayar zakat, berarti kamu terima zakat. Nah, ini zakat. Ini angka yo kan, nah, buat mau zakat. Bobo bareknya, bobo wartawan, bobo TV, dibuat segala macam. Ah, buat terima dan zakat nih. Nah, semua saya terapkan itu dulunya. Gempa. 29 gempa. Teralihkan. Program saya dulunya setelah pegawai saya terima zakatnya, masyarakat semuanya. Nah, terjadi lagi ini. Terselamatkan ini. Makanya tadi saya cibirkan, kalau cuma bangun trotoar, bangun jalan, bangun drainase, jangan bangga-banggakan pula lah. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jangan berpura-pura pada Allah, namanya syirik. Jangan berpura-pura pada manusia, namanya munafik. Kedua-duanya tampaknya jangan. Jahanam benar. Kelas gitu Pak. Itu konsep yang mau diterapkan pada waktu itu Pak ya? Ya. Karena 2009 saya udah mulai tarik zakat itu sejak 2006, 2007, 2008, dan berapa. Dan awalnya saya kan
fokus ya penggunaan si mentalitas terhadap sumber daya manusia dulu Pak ya, membenahi gitu ya. Makanya tadi lah saya bilang sama Linda. Kita bunuh orang satu bilang awan ada dituduh beda loh pendusta agama. Linda tahu artinya pendusta agama. Ibadah lain nggak dianggap Allah. Kau bohong. Lain yang suruh lain nangkal jual. Itulah Allah. Kalau si miskin ini kita lalai-lalaikan. Si miskin ini kita janda-janda yang digenggamnya ada anak-anak yatim, kita lalaikan. Nah, kita dituduh Allah sebagai pendusta agama. Tepan dia ini orang ada 10 orang dah. Awak tak dia dosa kadang ya bukan suruh panjang entar ya, tapi dosa kadang. Nah, Allah mengampuni. Tapi kalau berpura-pura kepada Allah, kita dituduh Allah sebagai pendusta agama. Semua ibadah kita lain nak jangan oleh agama itu. Udah tua dan pura-pura. Satu lagi Pak, waktu Bapak memimpin pada waktu itu, Bapak jarang sekali ya artinya sifatnya Bapak seorang pemimpin itu ya, modal pencitraan lah. Ya maaf lah Pak, nggak model zaman sekarang ini kan selalu pemimpin itu banyak pencitraan. Bapak itu nggak suka dengan pencitraan itu apa alasannya itu Pak? Kenapa marah sama saya? Kalau Bapak itu, Bapak itu punya air, nama marah sama saya. Saya bilang, kalau ada mungkin nggak mau iya, tadi itu, punya air tadi itu, punya air itu tuh punya air. Iya. Punya air, sudah mandi, sikit kan rapi tau. Iya, iya. Karya juga tagak boleh. Sebentar, ya itu kalau kita berminyak air itu. Tapi kalau kita berminyak sebenarnya minyak, sampai sore pun dia rambut tuh rabak dia. Minyak asli soalnya. Jadi sekarang ini lah. Dina pun datang bersama kan ini. Kalau nggak ada mutunya saya, Dina nggak datang bersama. Ya. Karena saya ya berpura-pura. Buat apa kita pura-pura? Hati kita, kenapa orang mencuri itu dia sunyi-sunyi? Karena hatinya larang sesungguhnya. Akhlaknya tadi itu melarang. Ya. Makanya sesungguhnya dia. Begitu kita berpura-pura pula dalam itu kan tidur kita kan ngetawakan diri kita sendiri. Kalau itu tidak bisa dibohongin. Itu sunatullah. Orang yang melakukan pura-pura dalam hatinya sendiri dia merontak. Jadi harus apa adanya aja lah Pak ya. Apa adanya. Saya kalau mau tidur saya waktu cuma 1 menit untuk tertidur lewat. Dan langsung bermimpi malah. Langsung mengalir kemana-mana gitu. Artinya sudah di luar alam sadar lah gitu. Jadi kita berbicara dari kita bagaimana sih menjadi pemimpin, harus semaikan dulu lah. Kita mencari pun bibit yang mau kita tanam, kita semaikan dulu, baru kita pilih mana yang ya inti itu kita. Lalu kalau kita tidak pernah nyemai itu apa yang mau kita pilih? Semaian orang kita pilih yang kita. Baik, demikianlah bincang-bincang kami dengan salah satu tokoh yang sangat fenomenal di Sumatera Barat, Bapak Fauzi Bahar, yang telah memberikan suatu pencerahan bagi kita semua agar ke depan sosok pemimpin yang diidamkan oleh masyarakat Sumatera Barat itu mampu memberikan satu pengayoman kepada masyarakat. Kami dari Intensi 1 mengucapkan terima kasih. Kami kembali akan ke program-program berikutnya dalam program Mencari Pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.